semuanya, selamat malam. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain karena malam ini benar-benar malam yang spesial. Oke ya, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Balik lagi live bareng Bambi dengan saya Tika di sini sebagai host. Nah, malam ini alhamdulillah kita live lagi karena seperti biasanya. Jadi alhamdulillah Bambi setiap seminggu sekali sudah live, saling berbagi ilmu dan informasi yang tentunya berguna dan pastinya relate banget dengan para followernya Bambi. Nah, yang biasanya kita kan live itu dengan para dokter kandungan, dokter anak. Nah, kayak minggu kemarin kita bahasnya tentang kehamilan. Nah, kali ini, malam yang benar-benar spesial, kita akan live bareng brand ambassador Bambi Collection di tahun 2020, yaitu Zaskia Diameka, yang kita akrabnya panggilnya Bia gitu ya. Jadi seluruh Indonesia kayaknya udah tahu kalau Bia baru aja lahiran anaknya yang kelima. Amazing banget. Karena zaman sekarang punya anak 5 itu udah keren banget lah gitu ya. Nah, alhamdulillah Bambi dan dia udah saling support. Itu sudah hampir 5 tahun yang lalu. Itu kita udah saling support itu semenjak kelahiran bayi Kaba. Kemudian lanjut lagi ke kelahirannya Brekata. Dan surprise-nya ini kita lanjut lagi sampai dengan kelahirannya Batskama. Amazing banget, dan terima kasih banyak sama Bia gitu ya. Dan topik kita malam ini adalah bagaimana sih mengasuh anak dengan jarak berdekatan. Karena kita tahu banget dia punya anak 5 dan jaraknya juga deket-deket banget. Nah, makanya kita cari tahu apa sih rahasia Bia dalam mengasuh anaknya anaknya yang 5-5-nya ini jaraknya deketan, dan surprise-nya mereka selalu amazing, saling komunikasinya lancar gitu ya. Makanya kita langsung aja join bareng Zaskia. Nah, nanti kalau kalian mau tanya-tanya langsung tanya, nanti kita kalau ada waktu bisa kita langsung tanya langsung sama Bia ya. Hai Mbak Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ya banyak ya Bia. Ih, aku yang makasih dong. Sweet. Aku masih keterangan mukanya lagi kuturunin. Oke, aman. Udah aman. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, dan sebenarnya hari ini lagi stres banget. Cuman ntar kita ngobrolin kenapa. Sehat, cuman Baru lagi balik kayak dari Jakarta ya? baru nyampe Jogja lagi kemarin. Iya. Amazingnya nyetir sendiri loh. Aku tuh emang seneng Itu nyetir. hebat banget itu. Enggak, aku tuh basically emang seneng nyetir Mbak gitu. Jadi buat aku kalau nggak disetirin malah aku akan kerasa capek banget di jalan, itu pertama. Dan kedua, jujur agak stres karena Mas Han. Iya, jadi kalau disetirin malah. Iya. Biar Oke. sinyalnya agak putus. Bukan, Ya. ini si Haikal lagi nelfonin, aku lagi pengen bilang jangan nelfon dulu, dia nggak tahu aku lagi live. Karena papaku lagi mau masuk ini operasi, kalau kayaknya lagi live bentar dulu ya. Ya. Papaku masuk ruang operasi, terus papa kayak tegang banget, jadi lagi nelfonin semua anaknya, lagi mau operasi. Apa namanya, kalau tidur ngorok banget, jadi lagi diangkat gitulah. Di Jakarta ya operasinya ya? Di Jakarta, iya, makanya jadi kayak lagi kepecah pikirannya, udah ngurusin anak banyak, online school itu yang kayak wah gila. Yang ini banyak online banget. school berarti 3 anak ya? Iya. Iya, jadi yang online school itu ada 3 anak. Udah kayak gitu, 1 anak selama seminggu ada kali sekitar 12 sampai 15 tugas. Terus semuanya pakai bahasa Inggris, semuanya pakai teknologi yang kalau aku minta tolong sama orang rumah buat, Mbak bantuin dong aku gitu, agak sulit karena aku harus menjelaskan juga karena itu semuanya bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan aku ada bayi yang lagi diurus, wah seru banget sih pokoknya kayak apa ya. Harus benar-benar punya stamina. Kalau anak banyak itu harus benar-benar staminanya dia harus terjaga banget gitu ya. Kesehatan emosi juga ya. Itu lebih penting. Mental, itu lebih penting. Nah, makanya ini topiknya
kita malam ini Bia, topiknya adalah gimana sih cara ngasuh anak Ya. 5 dengan jarak yang berdekatan. Nah, ini dia ngerencanain nggak sih punya anak banyak terus berdekat jaraknya sengaja dideketin atau gimana? Ada memang udah Jadi direncanakan dari awal nggak? gini, aku kan dari 7 bersaudara, jadi aku udah tahu banget bahwa yang namanya punya adik. Buat aku harta yang paling mahal yang orang tua berikan kepada aku itu adalah punya adik dan kakak yang banyak. Itu buatku harta yang luar biasa banget. Karena nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar, nggak bisa digantikan dengan apapun. Dan kita bertujuh tuh kompaknya luar biasa gitu. Jadi emang aku dari dulu bercita-cita kalau punya anak ya minimal 3 lah gitu kan. 3 atau enggak 4 maksimal. Nah udah ada Bumi 1, Mas Bumi dari Mas Hanung. Jadi pikiranku ya anakku 2 aja atau 3. Terus pas udah ngelahirin Kala, karena kan perempuan lagi, penasaran dong, pengen deh punya anak cowok gitu kan. Akhirnya ikhtiar lagi, dapatlah Kaba. Sebenarnya harusnya udah stop di sana, udah stop di Kaba. Terus lagi liburan mungkin ke bawah suasana liburan, enjoy, lupa semuanya, pulang-pulang hamil lagi. Pas hamil lagi, taunya laki-laki gitu kan. Buat aku ya udahlah nggak apa-apa, jadi aku ngelahirinnya kayak dua-dua gitu, 2 perempuan 2 laki-laki. Tapi yang terakhir ini si Kama ini bener-bener emang tambahan yang luar biasa, yang surprise. Jadi biasanya Seluruh kalau nambah Indonesia anak, kaget ya dia kayaknya. jangan kan seluruh Indonesia, pas aku tahu aku hamil aja. Kalau si Bre walaupun nggak direncanain, itu tuh pas tahu hamil kayak wah hamil gitu, masih excited gitu. Pas Kama ini baru pertama kali aku pas tahu hamil, reaksinya kayak orang hamil di luar nikah gitu, nangis-nangis histeris yang hamil. Jadi pas ngelihat positif, aku cuma langsung pas keluar kamar mandi ada adikku yang cowok, aku peluk gitu, dia sampai kenapa nangis gitu kan, belum sanggup cerita. Terus aku nelfon Shiren pun aku nggak bisa ngomong, aku cuma nangis heboh. Kata dia iya kenapa, dia udah kamu di mana, aku samper, dia udah panik gitu kan. Terus apa namanya, pas aku udah agak tenang, aku bilang Ren gue hamil, wah udah langsung ketawa gitu. Jadi kayak, tapi ya alhamdulillah aku bisa melewati semuanya, dan sekarang ngelihat Kama sehat, lucu, normal, cakep, masya Allah. Jadi aku ngerasa kayak anak tuh emang satu anugerah yang luar biasa sih. Iya, inget banget waktu kita dulu start saling support dia itu dari semenjak Kaba. kelahiran Kaba, iya. Iya. Terus dari Kaba berkata, terus kemarin dia umumin di Instagram lahiran, itu aku kira tuh masih umur 4 bulanan, makanya aku tanya kan berapa bulan dia? 8 bulan. Bentar lagi lahiran. Iya, bentar lagi lahiran. Iya. Emang aku pengen gini loh, karena kan sekarang kan orang banyak menilai dari media sosial ya Mbak Tika ya. Kadang-kadang kalau kita udah ngerasa follow Instagramnya, kita udah tahu banget tentang dia. Aku lihat Instagramnya, aku udah follow story-nya, aku udah paling tahu kehidupan dia kayak apa. Semua orang merasa gitu, karena aku pribadi pun juga ketika follow temanku, kayaknya aku merasa tahu banget tentang hidupnya dia, karena dia update gitu kan. Padahal yang namanya media sosial itu, orang itu selalu menyaring. Media sosial itu adalah media branding. Apa sih yang ingin dia tampilkan, apa yang orang pengen lihat tentang dia. Jadi tidak semua hal orang tampilkan, dan makanya tidak semua hal kita bisa ikut menjudge atau nggak mengomentari, karena bisa jadi ada satu peristiwa besar yang dia nggak beritahukan. Terus bisa jadi orang baik terlihat tidak baik di media sosial, begitu juga kebalikannya. Orang aku hamil gede 8 bulan pun nggak ada yang sadar, padahal tiap hari aku IG story, tiap hari aku posting foto gitu. Padahal itu hal besar banget gitu. Iya, hal besar banget. Nah, ini dia gimana sih cara tipsnya gitu kalau punya anak banyak berdekatan tuh gimana? Karena kan kalau online school, aku punya anak 2, itu aja udah ribet kayak udah bikin stres gitu ya. Apalagi udah 3 anak online school, terus 2 masih baby kan. Aku bilang mereka masih dianggap bayi lah ya, karena belum 3 tahun juga. Ya. Mereka semua kan butuh perhatiannya. Harus ekstra semua kan, yang online school juga ekstra gitu, yang baby apalagi gitu. Nah, gimana sih dia tipsnya nih? Jadi mungkin setelah nonton ini, semua pada kepikiran pingin punya anak 5 kayak dia. Gak apa-apa, karena Rasulullah juga bilang, Rasulullah tuh bilang bahwa nikahilah perempuan yang bisa memberikan banyak keturunan, karena aku bangga akan banyaknya kaumku di akhirat nanti gitu. Jadi semoga aku bisa menyumbangkan anak-anak yang bisa membuat Rasulullah bangga kelak di akhirat gitu. Jadi jangan pernah takut buat punya anak banyak. Nah, gimana cara baginya? Pertama gini,
aku selalu mengedepankan diriku dulu. Jadi banyak misalnya ibu-ibu gini, hal paling kecil aja, anak belum makan, kita belum makan, malah panik. Aku harus nyuapin anakku dulu nih, karena udah jam 12 mereka belum makan siang gitu kan. Sedangkan kitanya juga kelaparan gitu. Aku selalu gini, sebelum aku ngurusin anak, aku harus dalam kondisi mental, terus dalam kondisi fisik yang terbaik. Tapi mental yang paling penting, yang terbaik, mood aku harus baik gitu kan. Jadi misalnya anak belum makan, aku belum makan, yang aku lakukan ada makanan semuanya di meja, aku duluan yang makan. Karena orang gede makan paling lama berapa sih? 5-10 menit. Mood kita bagus, kita udah mulai tenang, baru kita ngurus anak. Nah itu nggak cuma dengan soal makanan, tapi semua hal. Jadi ketika menghadapi anak, kita harus pastikan kita dalam kondisi terbaik, dalam kondisi mental yang baik. Kita yang tahu nih, ketika mood kita udah mulai turun, emosinya udah mulai nggak kontrol, take a break. Mundur dulu, cari orang yang kira-kira bisa boleh bantuin pegangin bentar nggak? Atau nggak bilang sama anak-anak, sebentar ya, mama mau ke kamar sebentar, atau kamar mandi. Terserah lepasin. Cara ngelepasinnya bisa dengan nangis, bisa dengan makan coklat, nelfon teman, ngeliat Instagram. Cari apa yang menjadi happy place kamu, kasih waktu buat diri kamu dulu, habis itu balik lagi ke anak-anak. Kenapa sih buat aku self-care itu, self-love itu penting banget buat seorang ibu? Karena banyak yang bilang kan, happy wife berarti happy family gitu kan. Terus happy mom, happy family. Buat aku dalam sebuah rumah, perempuan itu tongkatnya. Ibu tuh senternya. Ketika ibu itu happy, ibu itu membuat suasana menyenangkan, suaminya juga enak, anak-anak pun akan happy gitu. Jadi aku pengen anak-anakku selalu dapat positive vibes dari aku. Jadi selalu positif aja. Ketika aku bete, tarik diri. Jangan pernah melepaskan kemarahan ke anak-anak. Karena itulah kadang-kadang banyak kebaikan bisa hilang, bisa tertutup dengan satu kemarahan itu. Karena itu terjadi sama aku. Aku ingat waktu mamaku dulu galak sama aku dalam satu hal, aku masih ingat mama misalnya pernah main tangan sama aku. Ya aku ingat itu sampai sekarang. Aku ingat kejadiannya. Iya, nggak tahu kenapa. Itu padahal aku masih kelas 3 SD. Aku ingat kejadiannya, aku ingat di mana, aku ingat rasa marahnya aku, nangisnya aku, sakitnya aku. Tapi ketika ditanya, ingat nggak waktu tidur di peluk mama? Ya, yang kebiasaan aja malah itu ya. Nggak sedetail itu, iya benar. Tapi satu hal yang mama ngelakuin yang sampai hatiku luka banget, itu aku bisa inget banget. Aku ngomong sama mama inget nggak sih mama pernah gini, ya Allah nak, maaf ya mama nggak inget, mungkin mama lagi emosi apa segala macem. Nah, kadang yang namanya kemarahan kita melepaskannya cuma dalam waktu 1 menit, tapi itu bisa membekas seumur hidup. Aku tidak mau hal itu terjadi sama anak-anak gitu. Aku banyak ngomong ya. Loh, itu yang dibutuhin. Kayak aku ini kayak butuh juga buat aku karena anakku yang pertama 9 tahun, yang kedua itu 6 tahun. Bedanya 3 tahun. Itu aja aku udah ngerasa cranky kalau mereka udah mulai sekolah online gitu. Akhirnya inilah bener-bener kata dia, harus bener-bener self care dulu gitu, bener-bener jaga emosi dulu ke kita sendiri dulu, baru ke anak-anak gitu ya. Iya, Mbak Tika, kayak hari ini anak-anak sekolah online tugasnya, aku kayaknya udah ngerjain tiap hari, tapi kok nggak berkurang banyak banget. Terus aku agak stres karena kerjaanku lagi penuh, papaku mau operasi gitu kan, jadi kayak lagi banyak pikiran. Akhirnya aku memilih, aku nggak mau ngerjain dulu. Aku bilang sama anakku, kita nggak usah kerjain dulu tugas hari ini, daripada aku ngajarin ke mereka dalam kondisi marah-marah. Kan kalau kerja dari sekolah dari rumah kita bisa ngatur kapan waktunya, bisa kerjain malam, bisa ngerjain pas lagi santai. Jadi jangan memberikan pressure yang berat buat anak-anak. Jangan membuat dunia pendidikan, dunia sekolahan akhirnya menjadi hantu sehingga anak-anak ngeliat sekolahan tuh jadi trauma, jadi takut. Aku nggak mau belajar, aku nggak mau ngerjain PR. Jadi tapi pengennya anak-anak belajar tuh dalam keadaan happy biar masuknya lebih mudah ke pikiran mereka. Nah kalau ada nggak sih kalau anak berdekatan tuh saling cemburu gitu nggak sih? Kayak mamanya si kalah gitu ya, cemburu sama gitu, ada nggak? Ada masa-masa kayak gitu nggak? Cemburu iya, sangat. Apalagi yang paling gede. Jadi kita harus hati-hati ketika kita punya anak banyak, kita berpikir perhatian kita harus berikan penuh kepada si kecil. Itu udah otomatis, karena kita ngerasakan yang paling kecil, paling lemah, paling butuh perhatian full sama kita. Tapi sadar nggak? Sebenarnya yang kecil, ibaratnya yang baik nih, kayak sekarang aku punya Kama. At least 0 sampai 1 tahun atau 2 tahun, dia nggak akan inget banget gitu loh. Ketika misalnya lagi nangis, kakaknya juga nangis, yang gendong dia siapa, dia nggak akan gitu nggak. Jadi nggak akan ada yang membekas. Jadi buat aku ketika misalnya Kama lagi nangis heboh banget, tiba-tiba si Bill nangis, ada satu masalah, Kama itu akan lebih aku titipin sama orang lain dulu.
titipin ke orang rumah dulu atau kemana dulu, yang aku ambil si Bill dulu. Karena si Bill itu yang udah sadar bahwa aku butuh perhatian dari orang tuaku, aku butuh didengar, butuh apa. Jadi dulu aku membiarkan si Bill selalu ngalah. Si Bill, kamu udah paling gede, kamu ngalah. Si Bill, tolong ya ke adik kamu, selalu minta pengertian ke dia gitu kan. Iya, bener-bener Tapi sama sih. Iya. ya kan, tapi makin kesini aku malah merasa bersalah karena buat aku apa dosanya si Bill, dia lahir sebagai anak pertama, terus dari sekecil 3 tahun dia udah punya adik. Aku udah selalu minta pengertian, si Bill tolong ya, adiknya lagi nangis, dia gendong adiknya. Si Bill sana dulu ya, biar sama adiknya. Dan begitu terus terjadi sampai dia umur 9 tahun. Makanya pas Kama mau lahir, mau hamil Kama, aku nanya, si Bill kalau nambah adik lagi gimana? Aku nggak mau. Kenapa? Iya, Bia udah sibuk sama 3 adik aku, ntar kalau nambah adik aku lagi, akunya gimana? Gitu. Jadi kayak, wah dari situ kemarin aku Mas Ano langsung, oke, kita harus lebih memperhatikan si Bill justru dibanding adiknya dulu gitu. Lebih baper. Iya, iya, iya. Bener-bener banget sih. Ya, ini ilmu baru nih buat aku nih. Ya, soalnya aku biasanya kalau momennya adik sama kakak gitu ya, sama-samanya sama-sama dua-duanya mintanya perhatian gitu. Aku pasti Ya. duluin adiknya, ya ini kakak sabar ya, kakak udah gede. Kan biasanya gitu ya, Bia. Ini benar banget berarti ya itu yang kata Bia tadi ya. Malah kalau kakak yang pertama malah yang butuh perhatian ekstra gitu ya. Bener, jadi kayak gini, aku inget banget si Bill waktu pertama punya Kala, kan dia berarti usianya baru 3 tahun. Aku selalu bilang, si Bill bentar ya, adiknya begini, si Bill adiknya gini. Dari dia usia 3 tahun, pas aku ngelihat Brekata sekarang, 2,5 tahun lah, berarti si Bill aku minta pengertian dia punya adik waktu seumur Bre gede dikit. Iya kan? Dan anak yang pertama kita, iya kan? Anak pertama kita selalu ngelihat kayaknya, kamu udah gede kak, kamu udah gede kak. Tapi pas adiknya di usia si kakak itu, kita ngelihat sekarang Bre atau enggak segede Kaba aja. Kaba kan masih kecil tuh 4 tahun. Terus aku mikir, dulu aku minta si Bill mengerti Kala waktu segede Kaba. Dia masih kecil banget ya, aku minta dia pengertian. Jadi kasihan kita selalu menganggap dia besar, sedangkan adik-adiknya selalu kita anggap kecil gitu karena dia lahir pertama. Itu rasa bersalahnya luar biasa sih. Jadi melo kalau lihat si Bill. Iya, jadi melo ini semua pada yang lihat ini lagi komennya pada melo-melo semua akhirnya ngelihat dengar penjelasannya Bia tadi. Emang. Nah, dia kalau itu kan bagi waktu sama anak. Kalau sama Mas Hanu, sama suami gimana? Biasanya kan kalau semakin banyak anak, aku aja 2 anak, itu aja udah bagi waktunya agak susah nih sama suami. Karena kalau udah punya anak gitu, suami lupa ya. Malah sebenarnya ini menurutku kan harusnya suami juga nggak boleh ditinggalin. Nah, kalau Bia sama Mas Hanu gimana? Iya, jadi dulu awal-awal setiap mau pergi aku selalu bilang Mas Anung bawa anak ya, ini anak ya. Terus dia pulang aku selalu dalam kondisi udah capek. Aku selalu minta pengertian, gue nih capek nih ngurusin anak-anak tiap hari. Tapi lama-lama awal-awal komunikasi kita setelah punya anak, Mas Anung bilang, itu dia kenapa nggak mau punya anak buru-buru. Kenapa? Kan aku 3 bulan nikah terus aku hamil. Mas Anung tuh bete karena dia pengennya nanti aja pas udah setahun. Tapi namanya pengantin baru, aku dulu umurnya masih 22 tahun. Rasanya gemes pengen buru-buru punya bayi tuh rasanya kayak apa, penasaran. Terus Mas Anung bilang ini nih, karena ketika kamu udah mulai punya anak, kamu akan lebih fokusnya sama anak-anak gitu kan. Dulu awal-awal masih lebih asik sama anak, tapi makin kesini aku makin sadar bahwa suami juga butuh perhatian penuh. Nah inilah makanya dibilang surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Dan perempuan itu kita tuh lebih multitasking dibanding para laki-laki gitu kan. Ya karena emang kita dituntutnya lebih besar gitu loh. Misalnya kita udah ngurus rumah, ngurus anak-anak. Aku ngurus orang-orang yang bekerja di rumah. Setelah ngurusin hari ini mau masak apa aja itu urusan kita. Anak satu nangis ngadunya ke kita. Terus pekerja di rumah. Suami mau makan apa, belum kita punya kehidupan sendiri. Belum lagi perempuan-perempuan pekerja ya kayak Mbak Tika, kayak aku. Kita juga punya kerjaan yang harus kita pikirin gitu. Nah tapi buat aku ya kembali lagi tadi prioritas perempuan itu sebenarnya adalah menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Jadi buat aku suami itu tetap harus mendapat perhatian penuh. Jadi ketika dia pulang kita harus tetap dalam kondisi yang prima, kita dalam kondisi yang segar, kita yang harus pintar membagi waktu. Dan kalau pikir kok jadi kita yang harus ngerti sih, itu soal waktu karena anak-anak sekarang emang akan membuat kita terpecah dan kita akan lelah sekali. Tapi berapa lama sih paling sampai mereka usia 12 tahun juga mereka udah punya kehidupan sendiri, nggak akan terlalu ganggu kita. Jadi ya sekarang emang masa-masa kita capek nih Mbak punya anak di bawah umur 13 tahun.
Cuma nanti akan ada waktunya kita lebih rileks, lebih santai lagi gitu. Hmm. Masih sering jalan nggak? Sering jalan berdua gitu nggak sama Mas Anung? Iya, masih. Jadi kita wajib mempunyai waktu berdua. Misalnya cari hobi kita berdua apa? Misalnya nonton. Kalau kamu Mas senang nonton film. Dulu kita selalu nonton ke bioskop bareng berdua. Jadi itu kayak quality time setiap minggu wajib sekali. Sebelum tidur, itu kita selalu ngobrol. Jadi yang namanya pillow talk itu penting banget. Jadi kayak ngobrolin high and low kamu hari ini apa. Jadi sebelum tidur, kan Mas Anu kalau pulang bisa jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Ntar dia pulang walaupun aku udah tidur dengar suara mobil, pintu aku kebuka, seger, aku cuci muka, sikat gigi, pasti ngobrol lagi. Dia makan aku temenin, terus ngobrol, hari ini gimana, ngapain aja, high and low-nya apa gitu kan. Nanti besok mau kemana, besok mau ngapain, itu udah harus diobrolin. Jadi komunikasi itu penting banget, Iya. sangat penting gitu. Pertanyaan-pertanyaan ringan kayak gitu tuh itu berarti banget ya. Padahal cuma kamu hari ini ngapain, itu tuh udah untuk suami tuh udah ngerasa udah komunikasi yang bagus ya, Bia. Bener banget, dan kita harus tahu, misalnya kalau aku sama Mas Anung soal nanya, hari ini ngapain, high and low-nya ngapain, kamu hari ini apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu bete, terus aku soal nanya, besok kamu mau kemana, kegiatannya apa aja dari pagi sampai malam, ntar dia jelasin tuh, aku juga jelasin kegiatanku dari pagi sampai malam apa. Nah besoknya ketika sibuk dengan masing-masing, at least kita sesama pasangan udah tahu, oh ya suami saya lagi di sini, lagi ngapain, lagi apa. Suami juga walaupun nggak bisa kabaran tiap saat, dia tahu kita lagi di mana, lagi ngapain. Jadi komunikasi tetap baik, tetap terjaga, dan yang lebih penting jangan pernah. Aku selama lockdown make upku lebih cepat habis. Jadi karena aku tahu kan suami di rumah terus kan. Ini alis, ini Iya, baru iya, aku iya. hapus, alis, maskara, eyeshadow sama lipstick. Aku baru hapus nanti Wajib ya. jam 10 malam misalnya gitu. Jadi kalaupun mandi aku cuma nyuci-nyuci sini doang gitu. Karena kita sebagai istri pun harus selalu terlihat menarik. Jadi suka banyak yang salah. Lo ngapain sih di Iya, rumah dandan cantik banget kata dia. Niat banget di rumah pakai lipstick, eyeshadow, alis, eyeliner gitu kan. lengkap Emang ya, mau Bia. pergi? Lengkap. Padahal di Islam yang kita wajib dandan itu buat suami, bukan buat pergi. Jadi ketika kita pergi nggak mau sama suami, dandan heboh. Pas di rumah ada suami malah kita polosan gitu kan. Buat aku itu justru kebalik. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, penampilan terbaik, kita wangi. Parfumku juga lebih habis banyak pas lockdown. Jadi kayak lebih wah ternyata lebih boros makeup dan parfum ya. Wah, Lebih dandan ini tiap hari dandan. Ini ilmunya keren banget nih Bia. Apalagi buat followernya Bambi ini rata-rata ini ibu-ibu yang Ibu. masih hamil, ya ibu-ibu hamil sampai ibu-ibu yang punya anak usia 1 tahun. Jadi biasanya kalau udah hamil terus habis itu baru punya anak itu udah malas dandan. Nah ini kalau Bia ini malah Jangan kebalikannya, dong. malah harus Iya. dandan di depan suami gitu ya. Dandan ngurus badan, maksudnya Dan aku olahraga, aku perawatan apa segala macem itu sangat aku lakukan. Jadi misalnya malam nih udah ini terus denger Mas Anung mau pulang nih, aku pakai alis walaupun udah cuma buat tidur. Sampai anakku tuh kayak dia ngapain sih tidur kok pakai alis? Iya. Aku ngajarin, tapi ini buat contoh. Aku mencontohkan ini ke Sibil sama Kala. Karena kan anak melihat. Aku sambil menerapkan. Jadi aku pengen one day mereka ketika punya suami, mereka juga memahami konsep ini bahwa kamu harus dandan, kamu harus cantik, kamu harus komunikasi. Jam berapapun suami kalian pulang, kalian harus bangun, kalian harus ngobrol, kalian harus temenin gitu. keren banget. Nah, Bia mau tanya Yes. nih, Bia kan anaknya 5 nih. Nah, kalau setiap lahiran selalu beli perlengkapan baby nggak? Apa harus Wah, ada selalu baru atau yaudah pakai punya Sibil? Ada yang diturunin sampai Batskama ada nggak? Yang dari Sibil sampai Batskama itu ada nggak? Mbak, kalau aku beli terus terang itu akan boros. Itu akan boros banget. Terus jadi gini, asiknya aku juga, aku kan punya adik kakak banyak banget dan kita 7 bersaudara, 5 nih perempuan. Kita hamilnya ganti-gantian. Jadi percaya nggak, ada produknya Bambi, bantal, guling, terus yang bedding set itu dari yang punya Kaba itu masih ada. Jadi abis Kaba pakai abis Kaba siapa ya? Oh, keponakanku Kizi, adikku, Oh anaknya iya. Tania. Abis anaknya Tania dioper lagi ke anaknya Marsha, si Kyoda. Terus nanti dioper lagi Kato, terus dioper lagi ke aku. Si Break. Jadi aku emang selalu menurunkan, dan Mbak, asal kamu tahu ya, ini yang salah satu kenapa aku happy banget kemarin Bambi ngajakin aku jadi brand ambassador-nya.
Karena emang terus terang aku nggak semuanya semudah itu mau jadi brand ambassador. Karena apa sih, ketika kita mempromosikan produk seseorang, kita punya tanggung jawab atas produk yang kita promosikan gitu. Jadi orang kan suka berpikir, ah lu di endorse banyak, pasti asal aja yang penting dapat duit. Aku kebetulan bukan tipe orang yang seperti itu, karena aku Ya. paham banget apa yang aku promosikan, apa yang aku infokan ke orang, itu akan menjadi tanggung jawabku, nggak cuma di dunia, tapi di akhirat. Karena setiap hal kecil juga itu Allah akan minta pertanggungjawabannya gitu kan. Nah, ketika diajak Bambi, aku terus terang ada di pitching sama beberapa produk yang sama gitu kan. Tapi kalau yang lain aku belum terlalu kenal. Tapi karena Bambi, aku udah punya produknya dari Kaba, Dari udah dipakai kabar. muter ke keponakan, udah muter ke Kizi, udah muter ke Kyoda, terus udah muter ke Bre, terus sampai sekarang itu masih ada, masih awet, dan gak berubah, Mbak. Wah, Pertama dari jala-jala nyamuknya, terus iya. dari bedding setnya, selimutnya, bantalnya, gulingnya masih ada. Jadi kalau ada orang yang berpikir mau beli Bambi, tapi mahal gitu kan. Kalau buat aku lebih baik aku tidak beli barang agak mahal sedikit, tapi awet buat tahunan, daripada beli barang murah, tapi 2-3 bulan barangnya udah dedel, udah rusak gitu. Jadi beli barang agak mahal dikit sebenarnya itu investasi untuk jangka panjang gitu. Iya. Kan dulu sih waktu pas berkata mungkin produknya Bambi waktu itu masih masih Bambi itu usia 1 tahun. Ya sorry, by Kaba. Waktu itu Kaba, kaba. itu masih Hmm. Bambi itu masih usia 1 tahun. Nah, Oh ya, kita ya kemarin kita kan ulang tahun yang ke-6. Berarti aku 6. itu sempat mikir, berarti dia 5 tahun itu punya 3 anak ya gitu. Gila, aku juga gak nyangka. Gila, 5 tahun banyak banget. Iya, 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 iya. Iya. Bener, bener, bener. Iya, Banyak tapi emang awet sih. iya, sesuai dengan selama perkembangan itu selama 5 tahun kita juga punya banyak mungkin dia Pengembangan udah produk. terima ya perkembangan produk ya. Produknya kan Iya, bukan nggak hanya itu aja, pasti kita kan juga selalu menyesuaikan dengan sekarang moms tuh butuhnya apa, lah itu makanya kita iya. produksi gitu. Yang Gitu. paling keren aku senang ini. Sekarang Bambi yang kemarin baru banget launching. Karena kan kadang senang kita pengen lebih personal buat anak kita. Bahkan nggak cuma buat anak. Aku juga kadang-kadang mau ngadoin ke temen. Aku tuh kayak pengen gini. Lu tau nggak sih, gue niat banget loh buat ngadoin lo ini. Aku udah spesial gitu kan. Tapi kadang kalau cuma beli barang yang ada di toko, sama aja sama orang lain yang beli gitu. Terus kadang-kadang buat orang terdekat, kayak buat kakakku, buat sahabatku, aku tuh pengen mereka ngerasain ini produk, ini kado hadiah dari Saskia yang emang udah siapin, terus tiap lihat itu inget aku gitu kan. Nah makanya aku salut banget, jatuh cinta banget sama Bambi ngeluarin produk sekarang bisa custom nama. Iya. Keren Iya banget. kemarin Bisa, pertama kali launching sama Bia. iya seneng banget itu bisa Iya. custom nama, itu aku happy banget. Terus yang kedua, sekarang Bambi ternyata punya pampingan ASI. Iya, Ya kan? benar Itu udah launching benar belum sih, Mbak? banget. Udah launching, udah Udah launching 6 ya? bulan yang udah launching, udah 6 bulan yang Nah, lalu. pampingan asinya terus terang aku mau kasih testimoni di sini buat orang yang mobile kayak aku jatuh cinta banget. Karena apa? Itu compact banget, Mbak. Bentuknya sangat kecil, praktis, terus tarikannya juga kan ada beberapa pampingan yang ketika lagi pumping tuh sakit ya kita jadinya. Ini nyaman banget dan bisa pumping asiku bener-bener sampai kosong payudaranya. Jadi aku dari kemarin pengen bilang, aku sampai bilang sama ini temenku kayak harus nyobain sih ini pumpingan. Kan biasanya kalau orang nggak mau lokal brand, pengennya yang udah terkenal aja gitu kan. Aku sampai bilang lo nggak boleh underestimate sih sama pumpingan ini karena compact, nyaman buat perempuan yang working mom, yang mobile banget, Iya. itu Cocok juara banget untuk sih. traveling soalnya karena tanpa kabel itu loh dia. Bener, iya makanya. Aku bilang tadi buat Iya. working mom tuh bener-bener nyaman. Aku bahkan pumping itu bisa sambil ngajarin anak-anak, terus aku cuman duduk gini, anak-anak nggak sadar, dia lagi ngapain sih, tiba-tiba aku udah ngeluarin ASI gitu, enak banget, nyenengin banget. Dan yang lucu, ini ibu-ibu yang lagi hamil, wajib punya bantal hamil. Tapi kalau mau beli bantal hamil dari Bambi, saranku beli 2. Karena Mbak, bantal hamil kemarin yang kamu kirim, itu yang make Iya. Mas Hanung, oh my God. Itu bantal kesayangannya dia, tahu nggak sih? Jadi tiap malam dia sok, bantalku mana bantalku? Bantal kamu, iya bantal bantal kamu yang gede banget itu. Jadi Iya, bantal iya, hamil iya. dari kamu kirim, aku cuma Iya. pakai 2 kali kali.
sisanya dipakai Mas Hanung sampai hari ini. Oke. Karena emang enak banget kayak punya teman tidur gitu Bia, karena kan space-nya lumayan ya. Iya, Gitu. Iya, kayak iya, iya. dipeluk kanan kiri, terus perut kesangga, dan aku pikir aku doang yang nyaman. Ternyata buat orang gak hamil pun bantal hamil itu masih kepake. Kadang kan mikir, wah gede banget nih bantal hamil, Iya. harganya lumayan. Terus naruhnya di mana? Ternyata nggak cuman kepake pas kita hamil sih, karena udah terbukti Mas Hanung yang gak hamil aja dia merebut bantal itu dari aku. Jadi saat itu kayak gitu, dia yang make banget. Oke, oke. Oke, makasih banyak loh Bia udah mau sharing Iya, bareng kita. kasihan kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa loh, aku masih ada Oh waktu. iya. Iya, kalau misalnya ada teman-teman di bawah yang lagi mau nanya, mumpung kita lagi live bareng sama Bambi juga, ada yang mau ditanyain, ada yang mau di-sharingin, jadi biar kita komunikasi 3 arah sama followers dan pelanggannya Bambi juga. Ini aku tadi ngeliat sih rata-rata pada Hmm. amazing banget sama Bia karena bermanfaat banget apa yang di-share sama Bia, education banget. Terus ini nih, dia salut banget. Saya aja anaknya dekatan harus pusing, emosi gimana caranya biar gak emosi mulu. Ini kayaknya Ya. curhatan lama gitu semua deh Bia ya. Bener-bener. Tuh kan sama bantal hamilku yang pakai anak-anak. Emang iya, aku yang ngerebutin anak-anak juga semuanya. Pokoknya yang tadi yang aku bilang, pokoknya ketika emosi kamu udah mulai nggak stabil, tarik diri dulu. Kamu harus memastikan kamu oke sebelum ngurus anak-anak. Jangan pernah anak itu mendapat imbas marahnya kita. Karena kita keluar lega emosinya selama semenit, tapi habis kayak gitu ya udah. Anak-anak luka, kitanya lega. Nggak mau dong kita melukai anak. Mbak Tika, tapi boleh nggak sih aku nanya sedikit? Bambi ini kan perjalanannya udah 6 tahun. Aku juga surprise pas ngelihat Bambi perkembangannya sekarang. Terus artis-artis yang udah pakai produk kamu juga itu kebetulan teman artis yang aku tahu mereka sangat picky. Salah satunya Shandy. Shandy itu kebetulan aku kenal dari kita sama-sama masih SMP bareng gitu kan. Dan aku tahu tuh anak picky banget. Tiba-tiba aku pas lihat, wah dia pakai produk Bambi semuanya. Berarti kan Iya. emang secara kualitas udah oke apa segala macam. Buat aku Iya. perkembangan kamu keren. Dan kemarin aku dikasih video, guys, Bambi ternyata udah punya pabrik yang besar, karyawan yang banyak. Iya, Itu alhamdulillah modal banget. awalnya gimana sih, Mbak? Kan Start awalnya emang udah dengan modal gede atau gimana? start model tuh dari cuma 5 juta Bia. Serius? Serius, beneran. Jadi waktu itu kita sempat ketemuan waktu di Jakarta ya Bia. Waktu itu Iya, dia baru lahir berkata ya kayaknya waktu itu iya. ya. Itu bener-bener cuman dari modal 5 juta dan aku tuh start berusaha sendiri itu umur 30 tahun. Gitu. Jadi bukan halangan udah tua, udah kepala tiga gitu ya. Terus nggak pengen usaha sendiri, nggak, aku jadi udah memulainya tuh saat udah umur 30 tahun. Terus dengan modal cuma 5 juta. Nah waktu itu cuma punya penjahit satu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita udah punya pabrik sendiri. Dan makasih banyak sama dia udah support, udah 5 tahun yang lalu aku udah sempet kirim-kirim video sama Mbak Lana waktu itu. Mbak Lana Iya, makasih aku banyak lihat. ya, ya seneng banget udah disupport sama Bia. Jadi waktu dulu mau kerja sama Bia itu udah modal nekat, udah nggak apa-apa nih karena Bia ini apa ya, wajah ibu untuk untuk moms di Indonesia nih Bia gitu, makanya kita harus Masya bener-bener Allah. bisa gandeng Bia gitu. Jadi memang bener-bener bener banget dan alhamdulillah makasih banyak sama Bia udah support kita udah selama 5 tahun. Dia masih percaya sama Bambi. Ya Allah, itu dari 5 juta, sekarang karyawannya berapa, Mbak? Alhamdulillah sekarang karyawannya 160 orang. Aduh, aku merinding. Itu sendiri nggak bareng suami awalnya usaha sendiri? Iya, awalnya usaha sendiri. Ya suami selalu support, cuman awalnya usaha sendiri. Tuh, jadi buat ibu-ibu di sini, itu berarti umur 30, oh lagi anak yang kedua ya? Iya, jadi waktu itu pas hamil anak kedua. Waktu hamil anak kedua, masih hamil 8 bulan, terus butuh perlengkapan baby kan. Terus sempet cari-cari, waktu itu cari-cari di online, kok kayaknya nggak ada yang serk sama sama keinginanku Selera. ya. Terus sama suami, ya udah coba deh kamu produksi sendiri, bisa nggak produksi sendiri gitu. Terus ternyata bisa produksi sendiri dan di challenge sama suami, bisa nggak
usaha sendiri jual tuh di online gitu. Ya udah modal karena disupport sama suami, didorong sama suami biar ayo kamu perempuan masih bisa berkarya meskipun waktu itu udah usianya udah segitu gitu. Jadi sebenarnya emang nggak pernah ada yang telat ya buat kita yang mau usaha gitu kan, dan jangan pernah ngerasa wah aku anaknya udah banyak, udah hektik, udah nggak bisa berkembang, aku harus di rumah aja. Tapi ternyata Mbak Tika juga bekerjanya dari rumah karena jualannya juga online kan, jualannya online. Jadi ini karena yang nonton aku yakin banyak banget perempuan gitu, terus banyak yang berpikir ketika udah punya anak, udah nikah, kita stuck di rumah, kita nggak bisa berkembang. Terus kalau kita mau berkembang, kita pasti harus meninggalkan anak-anak atau meninggalkan suami, kita sibuk banget gitu. Tapi karena aku juga sama kayak kamu, kita sama-sama pengusaha online, Iya. kita ibu-ibu juga, kita punya anak, terus kita ngatur waktu sama suami. Aku juga mekanisme awalnya modalnya juga cuma 7 juta, cuman saat itu kan aku udah terkenal, jadi itu bisa menjadi aset aku sebenarnya. Jadi mungkin untuk promosi aku tidak perlu sebesar itu, tapi buat kamu yang saat itu mesti nge-grab followers dan kepercayaan orang, modal 5 juta, sekarang punya karyawan 160-an, itu Masya Allah sih Mbak, keren banget. Iya, aku Aku setiap terharu. setiap apa mau bikin produknya dia gitu selalu ngomong ke semua penjahit, nih kita mau ini ya dipakai dia ya, dan mereka tuh senang banget. Kalau nggak kerja di Bambi nggak bisa buatin bedding setnya anak-anaknya Zaskia, Sandi kayak gitu, Ya anaknya Allah. Paula. Jadi mereka juga excited banget gitu loh. Jadi bukan hanya kerja tapi benar-benar kita bangun mereka ini apa kerjanya ini buat kenyamanan para bayi-bayi di Indonesia gitu loh. Jadi itu terus yang aku sounding ke mereka. Masya Allah. Ya salut banget. Terus tadi aku lihat nih banyak followers. Tadi ada yang komentar juga, aku 30 belum punya usaha apa-apa. Sebenarnya gini, kalau mau usaha yang kita pikirkan, apa yang menjadi passion kamu? Apa yang menjadi kebutuhan kamu? Jadi ketika start kan banyak perempuan yang bingung, aku mulai dari mana ya? Apa yang harus aku buat? Jadi kayak tadi Mbak Tika, kenapa bikinnya Bambi? Karena saat itu emang lagi mencari sebuah kebutuhan buat diri sendiri, terus nyarinya yang bener-bener buat diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang nyaman buat aku. Nah itu harus gitu. Jadi emang ada passionnya. Kenapa aku dulu bikin mekanisme? Karena waktu aku pakai jilbab awal-awal yang jualan bajunya semua gamis, sedangkan aku nggak biasa pakai dress dan gamis. Jadi aku harus bikin baju karena aku butuh, nggak ada yang jual itu di luar. Jadi buat teman-teman yang mau bikin usaha, cari apa yang menjadi kebutuhan kamu sebelum jual buat ke orang. Sebuah produk itu kita lihat dulu. Ini kalau aku jadi customer mau aku beli nggak? Harga segini kemahalan nggak? Iya nggak sih? Harga segini kemahalan nggak? Kalau nggak kemahalan mau, dan semua itu bisa kita kerjain tanpa harus anak-anak kehilangan waktu, kita para ibu kerja dari rumah aja online gitu. Dan salah satu tipsnya sih biar usaha biar lancar itu kalau mamanya kamu dijualin sama produkmu sendiri, kamu puas nggak, kamu suka nggak gitu. Jadi aku sama kayak dia sempat dengar podcastnya sama istrinya Desta sama Natasha Rizky. Aca, iya. Kalau apa bikin produk itu yang kita sendiri tuh puas banget pakainya. Jadi sama Bambi itu kalau mau buat produk itu selalu dites dulu. Ini kalau anakku pakai ini suka nggak ya, nyaman nggak ya anakku ya. Jangan sampai anakku nggak nyaman. Jadi bener-bener kita riset banget. Apalagi kalau sekarang sih anakku udah gede ya, jadi aku risetnya tuh ke anak-anaknya, anak-anak adikku, anak saudara, anak temen gitu ya. Ini coba nih produknya Bambi yang baru nih, suka nggak, puas nggak gitu. Jadi bener-bener nyaman nggak? Itu bener-bener kita cari tahu dulu sebelum keluarin produk baru. Berarti saatnya nambah anak dong. Nggak mau nambah bayi lagi, bikin perlengkapan bayi tiap hari. Tadi ketawa doang. Iya aja deh aku. Aku udah ampun, udah 5 anak, homeschooling juga daripada stres banget, udah nggak sanggup. Ini tadi ada beberapa lagi yang kita jawab beberapa dulu biar mereka juga merasa kita ngobrol bareng. Tadi mana di atas udah mulai banyak. Oh, apa ya? Mbak kalau Bambi di mana sih pusatnya? Di Sidoarjo. Tuh kan, dari Sidoarjo aja bisa berkembang sebesar itu. Jadi jangan selalu berpikir buat berkembang itu kalian harus di Jakarta ya. Di Jakarta, iya. Di mana aja juga bisa. Udah dunia online kayak gini, kayaknya jarak itu bukan jadi kendala ya, Bia. Bener. Aku malah menutup semua toko offline aku
karena ternyata nggak maksimal, mendingan online karena budgetnya lebih kecil dan apalagi kita bisa lebih mengembangkannya sampai seluruh Indonesia. Ini ada yang nanya, Bunda gimana cara ngatasin anak yang rewel? Gimana bisa nih? Aulita Pramayani. Bia gimana cara bisa santai dalam mendidik anak? Karena aku kadang deg-degan melihat aku sesantai itu. Jadi gini, kalau aku selalu menempatkan posisi anak-anak itu aku membayangkan, ya kayak kita jualan. Kita harus menempatkan diri sebagai customer. Kalau ada orang beli jualan itu mau nggak kita beli. Nah aku juga setiap bersikap ke anak-anak, aku menempatkan diri. Aku masih ingat kan kita semua ingat lah gimana rasanya jadi anak-anak. Nah ketika mereka minta sesuatu, kita pengennya orang tua kita menyikapinya seperti apa. Jadi itu cara aku bisa santai. Misalnya anak-anak pada penasaran pengen main tanah, kan lagi penasaran, mereka belum ini. Jadi aku menempatkan, aku pas kecil pengen banget sih main itu. Cuman kalau mama langsung larang kan aku bete kan. Jadi aku selalu mendapatkan posisi sebagai anak-anak dan santai aja ya, selagi itu tidak membahayakan, ya biarin aja, biar mereka mencoba, biar mereka mengeksplor, karena buat aku pengalaman itu harganya lebih mahal dan nggak bisa dibeli dengan teori gitu. Ya, jadi memperlakukan anak sesuai kalau mamanya kita diperlakukan seperti apa gitu ya, Bia. Bener, harus menempatkan itu. Terus pernah marah sama anak, pernah marah, cuman cara marahnya itu tidak dengan main tangan, tidak dengan menyakiti mereka, tapi cara marahnya juga, setiap anak tuh cerdas buat aku. Anak bayi aja, bahkan mereka udah bisa dengar kita dari mereka di kandungan. Anak bayi tuh mengerti apa yang kita omongin. Aku selalu yakin, anak bayi dari baru lahir pun diajak ngomong sama kita, dia udah ngerti apa yang kita maksud. Cuman kita nggak tahu aja bahwa sebenarnya dia udah paham dan dia nggak bisa jawab omongan kita aja. Jadi, apa namanya, kalau marah sama anak, marah kasih tahu mereka dengan cara seperti kita mau gimana ditegor. Jadi kalau aku marah sama anak, aku panggil dulu, aku jelasin dengan tenang. Nggak akan tuh mungkin main teriak-teriak apa segala macam. Enggak sih, karena nggak solutif juga. Yeah. Itu aku baru tadi ngelihat story-nya Bia yang kalau baru bangun mau 5 menit lagi mau online school, itu aku kalau itu aku ya, kalau itu aku di posisi dia, aku langsung aduh kakak masih udah gitu, tapi dia kayak santai banget ya, malah masih ketawa, masih aduh aku dia bisa sabar banget ya. Ya relax aja, karena aku pengen anak-anak gini. Sebenarnya apa yang kita tanamkan ke anak ini lagi investasi, Mbak Tika. Ini buat ibu-ibu juga satu lagi, ini mungkin menutup karena Mas Hanung mau pergi, mau kemana? Meeting bentar. Oke, nah tuh jam segini baru pergi. Pulang jam berapa kan? Hati-hati ya yang apa namanya? Yang tadi aku bilang bahwa kita lagi investasi. Apa yang kita persiapkan ke anak. Jadi gini, semua akan berbalik. Ketika kita tua nanti, yang ngurus kita tuh akan anak-anak. Gitu kan. Jadi seperti apa kita pengen diperlakukan sama anak-anak ketika kita tua nanti, perlakukanlah mereka seperti itu sekarang. Ketika kita tua, aku ngelihat mamaku ngomong mulu, maunya diajak ngobrol, nelfonin tiap saat, butuh teman ngobrol karena udah mulai kesepian. Tapi karena mama waktu kecil kita selalu diajak ngobrol, kita selalu diladenin, kita ngeladenin seneng karena apa? Mama dulu begitu ke kita. Gitu. Jadi apa yang aku tanamkan ke mereka, aku pengen ketika aku tua nanti aku diajak relax. Jadi misalnya aku annoying, aku bikin mereka sebel, mereka ngeladeninnya bisa santai gitu. Jadi aku bersikap seperti apa aku pengen mereka bersikap ke aku nanti pas aku tua kelak. Jadi misalnya lagi main handphone seru, mereka lagi ngomong, kadang kan suka males ya dengerin anak kecil ngomongnya muter-muter panjang gitu. Tapi kalau kita cuman iya oke dah gitu selesai, ntar kerekam ketika kita tua lagi butuh temen ngobrol, mau nggak sama anak kita diladenin? Iya mah, nggak mau kan? Jadi kita biasakan, kita tanamkan ke mereka dari kecil. Kalau ngomong kita perhatikan. Jadi aku pengen nanti pas tua cerita sama anakku, mereka akan perhatikan dengan baik. Ketika aku ada kebutuhan, dia perlu ini nih, aku bisa menyediakannya dengan baik gitu. Jadi apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik nanti. Gitu. Aduh, ini luar biasa banget. Makasih banyak loh Bia waktunya. Sama-sama. Oh iya Bia, ada pesan-pesan nggak buat followernya Bambi? Buat followersnya Bambi yang tadi aku bilang, apa namanya, kalau aku, ini bukan karena aku lagi promo atau aku as a brand ambassador dan lain-lain, tapi aku merasa punya produk-produk Bambi itu seperti sebuah investasi, karena produk yang aku dapatkan itu kualitasnya bagus banget, bisa bertahan jangka lama, dan mungkin karena sebagai pengusaha juga gitu kan, aku lebih senang memakai lokal brand sih Mbak Tika, karena dengan kita memakai lokal brand, kita akan membantu
nggak cuma si pengusaha tersebut, tapi kita Iya. membantu masyarakat Indonesia yang lain yang bekerja di tempat tersebut gitu. Jadi kita harus kompak nih sebagai Iya, warga betul. Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita nantiin produk dari luar, kita pakai produk kita sendiri karena itu bisa memakmurkan nggak cuma si pengusahanya doang, tapi seluruh karyawan di sana. Karena di setiap lokal brand yang pemiliknya itu kita berjuang mati-matian, kadang bukan untuk Iya. memperkaya diri sendiri. Kayak pas Betul, corona betul. kemarin, Iya. aku bukan bertahan, Iya. bukan untuk aku mendapat keuntungan, tapi gimana aku bisa bertahan supaya karyawanku nggak ada yang aku PHK. Mereka Iya, tetap benar bisa banget. menghidupi keluarganya ya kan, gitu. Jadi Iya, benar. yang kita perjuangkan lebih dari itu, dan lokal brand kita sekarang kualitasnya jauh lebih baik, dan apa ya, harganya buat aku sangat bersaing sih, gitu. Oke, terima kasih banyak dia waktunya malam ini. Terima kasih banyak udah selalu support Bambi dari 5 tahun lalu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Makasih Ini juga. iya apa? Aku selalu kalau mamanya udah 5 tahun gitu kayak kemarin tuh ulang tahun yang ke-6 itu aku WhatsApp itu sambil kayak berkaca-kaca, aduh Bia ya Sama. udah dulu 5 tahun yang lalu gitu. Apa Aduh, Masya udah Allah. seneng banget lah gitu. Terima kasih banyak karena yang dibantu bener kata Bia, dari supportnya Bia itu yang dibantu bukan hanya saya sebagai ownernya, tapi semua kru Bambi 160 orang itu juga ikut dibantu sama Bia Masya gitu. Allah. Makasih. Terima Makasih juga kasih udah banyak ya. mempercayakan aku. Makasih semua teman-teman yang udah follow di sini, yang udah membantu lokal brand untuk tetap terus bertahan. Oke, terima kasih banyak dia. Salam buat Iya, anak-anak, salam buat Mas Hanung, sehat insya terus. Allah. Iya, Apa amin, insya Allah Mbak Tika dijaga juga. kesehatannya. Iya. Sehat terus, tetap menginspirasi ya Mbak Tika ya. Iya, Makasih. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Oke, itu tadi udah diskusi panjang kita sama Zaskia. Udah pasti pasti kalian semua udah banyak banget ilmu yang didapat dari dia. Oke, terima kasih banyak. Live-nya malam ini. Stay safe, tetap jaga kesehatan, selalu minum vitamin, jaga jarak, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum.